Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NPM 19908034 kelas H semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Eko Indrianto untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan minat belajar online siswa. Yang pertama itu ada pengertian minat belajar siswa, di mana keberhasilan proses kegiatan belajar dan pembelajaran selain dipengaruhi oleh faktor guru juga dipengaruhi oleh faktor siswa sendiri. Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses pembelajaran dapat mengidentifikasikan akan ketertarikan siswa tersebut. Dan pada pembelajaran itu sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang sering dikenal dengan istilah minat dan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara di situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan sendiri. Dan oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang. Bisa disertai dengan perasaan senang karena merasa ada kepentingan dengan sesuatu. Adapun faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Minat belajar siswa merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya. Dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatkan, sebaliknya tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Ada dua macam minat, diantaranya ialah bahwa anak memiliki minat terhadap belajar. Dengan demikian, apa hakikatnya setiap anak berminat pada belajar? Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat belajar pada suatu subjek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat yang telah ada. Hal tersebut dikemukakan oleh Tanner dan Tanner Slemento agar para pelajar berusaha membentuk minat-minat baru dapat dicapai dengan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antara satu bahan pembelajaran yang akan diberikan dengan bahan pembelajaran yang lalu. Menguraikan kegunaan pembelajaran tersebut bagi siswa di masa yang akan datang. Bisa mengembangkan minat tersebut dengan sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau capaian tertentu mempengaruhi dirinya melayani tujuan-tujuan dan memuaskan kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan jika siswa tidak melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat. Minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi, minat merupakan faktor yang menentukan ketertiban siswa secara aktif dan belajar. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan minat terhadap belajar sebagai berikut. Yang pertama, pelajar akan menarik murid jika terlihat adanya hubungan antara pelajar dan kehidupan nyata. Yang kedua, bantuan yang diberikan guru terhadap anak didiknya dalam mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya kesempatan yang diberikan guru terhadap siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, sikap yang diperlihatkan guru dalam usaha meningkatkan minat siswa. Sikap seorang guru
yang tidak disukai oleh anak didik tentu akan mengurangi minat dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Adapun faktor penyebab kurangnya minat belajar siswa. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini yang menyebabkan menurunnya motivasi siswa dalam belajar, kebiasaan belajar, kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar. Dan sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan menurunnya minat belajar siswa yaitu saran dan prasarana yang kurang lengkap pada lingkungannya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri minat belajar adalah memiliki kecenderungan yang tetap, tetapi untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, dan memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran dan minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Adapun langkah-langkah dalam meningkatkan minat belajar, yang pertama, berusaha membuka diri. Salah satu alasan mengapa seseorang tidak memiliki hasrat sama sekali pada materi atau pembelajaran tertentu, tidak mau membuka diri meski belum pernah mempelajarinya. Mereka sudah menganggap materi ini sulit. Akhirnya, alih-alih mulai belajar, mereka lebih memilih untuk menutupi diri. Kalau kamu ingin meningkatkan minat belajar terkait apapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah berusaha membuka diri. Kalau kamu tidak bisa membuka diri, semudah apapun materi tidak akan mau belajar. Bahkan mendengar namanya saja seperti sangat meremehkan. Kita ambil contoh sederhana saja, yaitu pelajaran matematika. Kalau seseorang sudah tidak mau membuka diri, pelajaran ini akan terasa sangat mengerikan dan sulit dipelajari. Padahal kalau mau membuka diri, masih ada cara untuk menguasainya dengan sempurna. Yang kedua, ada mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering kamu lakukan saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap saja meski tidak minat. Kalau kamu merasa sama seperti itu juga, coba tingkatkan hasrat belajar dengan cara mengaplikasikan apa yang dipelajari di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bisa melakukan itu, materi yang terlihat sulit sekalipun tidak akan terasa membebani. Misal, kamu sedang mempelajari tentang penasaran. Coba praktikkan hal itu di kehidupan sehari-hari, saat berjualan barang atau melakukan promosi. Kalau materi ini hanya dipelajari secara textbook, tentu terasa membosankan dan bertele-tele. Dan yang ketiga, mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian saja dan materinya cukup sulit akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalaupun bisa masuk, tidak akan maksimal kalau kamu mempelajari materi menarik. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mencari teman untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Misal, saat ini kamu sedang ada keinginan belajar bahasa asing, carilah teman yang ingin mempelajari hal serupa agar bisa menjadi partner. Memiliki teman saat belajar juga akan memudahkan kamu dalam mengatasi masalah dan berbagai metode pembelajaran yang efektif. Hal seperti ini akan memudahkan kamu dalam menguasai suatu materi dari awal sampai akhir dengan sempurna. Adapun konsep belajar bersama juga diaplikasikan di sekolah. Berbagai metode pembelajaran kelompok dilakukan agar materi bisa dipelajari dengan baik dan ada kolaborasi antar siswa. Selain itu, belajar kelompok bisa mengatasi bosan, apalagi permainan yang berhubungan dengan materi. Yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan kemampuan kamu untuk meningkatkan minat dalam belajar. Kalau kamu memiliki kemampuan dalam mempelajari biologi, minat pada bidang itu akan
meningkatkan dengan sendirinya, apalagi kalau materi yang diberikan cukup menarik dan juga menantang. Kalau kamu mempelajari hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan resmi, coba carilah sekiranya mampu dilakukan. Misal, kamu ada kemampuan dalam bidang public speaking, pelajaran materi MC, ceramah, dan presentasi agar lebih sempurna. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran. Jika ingin meningkatkan minat dan hasrat belajar, gunakan media pembelajaran yang sesuai. Selama ini kita belajar berbagai hal yang dilakukan melalui buku saja. Selanjutnya, guru menjelaskan agar semua orang paham. Cara ini tentu membosankan kalau dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Gunakan media pembelajaran seperti video, aplikasi, atau sejenisnya agar minat belajar bisa meningkatkan. Kalau kamu merasa senang saat belajar, berbagai jenis materi yang disajikan bisa sesuai dengan lebih mudah. Yang keenam, mengetahui masalah yang dialami. Minat dalam belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, kamu juga bisa semakin malas dan akhirnya susah mempelajarinya. Yang ketujuh, belajar yang bisa untuk karir dan masa depan. Belajar untuk meningkatkan karir kamu di masa depan. Kalau kamu merasa materi itu sangat penting, kemungkinan untuk semangat belajarnya lebih besar. Apalagi kalau materi yang dipelajari bisa meningkatkan skill atau kemampuan yang disyaratkan oleh banyak perusahaan. Pilihlah materi yang sekitarnya cocok untuk menjunjung karir seperti coding, copywriting, public speaking, sampai materi tentang self-help. Pilihan yang sekiranya bisa segera dipraktikkan ke dunia nyata dan bermanfaat. Terima kasih. Dan sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.